Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan Ramadan Widodo, NIM H1D02303. Di sini saya akan menjelaskan alur proses CRUD dan tampilan aplikasi CRUD terkait dengan sistem fundsupplier.id yang bertujuan untuk memenuhi penugasan mandiri mata kuliah pemrograman web 2. Sebelum kita menuju ke output dari sistem ini, kita akan menuju ke file Laravel-nya. File Laravel sendiri dapat diunduh melalui Laragon, Composer maupun Laravel Heart. Di sini pastikan di dalam file env terhubung dengan database. Di sini saya akan menggunakan database MySQL dan nama database-nya adalah fundsupplier. Selanjutnya kita akan membuat migration dulu. Untuk migration itu dapat menggunakan sintak PHP artisan make-2 model, nama modelnya itu suppliers min m. Selanjutnya juga di sini ada primary-nya ID, ada nama supplier, alamat, telepon, email, dan timestamp. Ini tujuannya untuk nanti create add dan update add. Selanjutnya setelah selesai kita jalankan sintak PHP artisan migrate yang nantinya tabel-tabel ini akan terbentuk di dalam database yang telah kita sediakan tadi. Selanjutnya kita akan menuju ke supplier.php. Di supplier.php ini itu ada kelas supplier yang extend dengan model, yaitu berarti dia adalah kelas turunan dari models, dan supplier sendiri ini adalah tabel yang dituju. Selanjutnya di sini ada use hash factory, ini nanti tujuannya untuk data dummy di seeders. Dan selanjutnya di sini ada protect $valuable. Di sini protect $valuable berarti row ataupun field yang dapat kita ubah itu hanya nama supplier, alamat, telepon, dan email. Untuk ID dan lain sebagainya berarti tidak kita ubah. Dan model di sini itu tujuannya adalah untuk menghubungkan antara database dengan kode yang kita miliki atau dengan Laravel yang ada. Selanjutnya kita menuju ke supplier controller. Di supplier controller ini ada public function index, dan di dalamnya itu ada deklarasi variabel. Deklarasi variabel suppliers di sini tujuannya adalah untuk mengurutkan tabel outputannya nanti view-nya dari ID yang terkecil, berarti 1, 2, 3 dan seterusnya. Pagination ini tujuannya adalah untuk menampilkan maksimum berarti 10 baris yang ditampilkan dalam satu layer. Selanjutnya untuk deklarasi total suppliers ini tujuannya untuk menghitung cacah dari jumlah data supplier yang ada dalam database. Selanjutnya juga untuk new suppliers, ini juga hitung data cacah tapi menurut dengan bulan yang ada saat ini. Berarti untuk bulan sebelumnya atau bulan berikutnya itu hitungannya beda. Itu yang saat ini saja. Selanjutnya deklarasi last supplier ini berarti menulis supplier terakhir yang diinputkan. Selanjutnya di return view ini adalah mengirimkan data ke supplier.index ke dalam resource di sini. Nah, jadi tujuan dari controller sini itu untuk menghubungkan antara models dan juga dengan view. Jadi tujuannya seperti menjembatani antara kedua model dan view tersebut. Selanjutnya untuk menjembatani ini juga kita pastikan dulu nih web.php. Nah, web.php ini juga salah satu roots yang sangat penting. Ini roots ini yang pertama ini untuk halaman awal. Jadi kayak untuk halaman utamanya itu nanti akan ke supplier.index. Berarti dia akan ke supplier.index yang ke sini. Selanjutnya untuk roots resource suppliers, ini tujuannya untuk route model binding yang nanti tujuannya untuk di bagian update dan di bagian show. Nanti jadi kayak menunjuk untuk ID, jadi otomatis ada binding otomatis yang ada dari Laravel tersebut. Selanjutnya kita kembali ke supplier controllers, kita buktikan untuk bagian index ini. Nah, di bagian index, nah di sini kita dapat lihat di bagian dashboardnya. Nah, di sini nih menampilkan total supplier, kan dikirim tadi datanya tuh jumlahnya berapa.
Terus di sini new suppliers. Selanjutnya di sini dollar last supplier. Kalau misalnya ada datanya, kalau nggak ada berarti belum ada. Ini dapat kita lihat di bagian sini. Nah, nih. Atau supplier 19, supplier bulan ini 19, terakhir ditambahkan PT Maju Bersama. Oke. Selanjutnya di sini juga ada kayak link href gitu menuju ke create rate update delete-nya. Contohnya di sini kalau ini untuk menampilkan, oh iya, ini tambah supplier itu di supplier create. Jadi dia akan ke href supplier.create. Nah, ke sini. Tapi gimana cara menghubungkannya, dia juga di controllers nanti. Di controllers di bagian create dia akan mengirimkan data alamat. Nah, nanti akan menuju ke supplier create. Jadi kalau misalnya kita cuma hanya taruh di sini supplier.create tanpa kita deklarasikan ke dalam controllers tadi, dia tidak dapat berpindah ke halaman create ini. Selanjutnya juga untuk ini, untuk menampilkan tabelnya. Nah, di sini juga Pagination berguna nih. Dia akan menampilkan maksimal 10, akan menunjuk ke ID-nya, nama suppliernya, alamat, email, dan lain sebagainya. Di sini tuh tugas dari binding juga termasuk di sini. Selanjutnya di sini akan mengarahkan ke show dan edit. Jadi di sini ini maksimal 10 tadi, ini juga akan mengarahkan show, ini show, dan juga edit. Selanjutnya, nah ini edit. Dan ini show. Selanjutnya juga untuk delete. Delete ini kita menggunakan method delete. Nah, supplier.destroy dia juga harus dideklarasikan di dalam controllers di supplier controller, dan sebelumnya itu juga sebelum kita masuk ke create. Di sini kita dapat buka layouts app.blade.php. Nah, di sini tuh untuk layout sendiri ini tujuannya karena dia dipakai secara terus-menerus, secara bersamaan. Jadi kan kita tidak perlu manual kayak satu persatu ditambahin gitu kan, kayak ribet nanti. Nah, cara supaya simple dan mudah, otomatisasinya itu ditaruh di layout. Jadi kita cukup manggil-manggil saja. Ini contohnya di sini ada untuk header dan footer. Selanjutnya juga ada untuk tadi yang bagian suite alert serta untuk notification. Di sini cukup kita panggil salah satunya itu contohnya di index ini. Dapat kita lihat dipanggil layouts.app, cukup dipanggil jadi di atas langsung gitu, kayak seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan menuju ke supplier controller yang di bagian create. Nah, di create ini kan kalau yang ini tujuannya untuk mengirimkan data alamat ke dalam ini views-nya. Dan di sini untuk public function store. Nah, ini untuk eksekusinya itu ada request, $request. Nah, di sini request ini data yang dikirimkan dari form. Jadi si controller ini akan menerima data dari views yang nantinya akan disalurkan ke database melalui models gitu. Misalnya di sini ada create.blade.php. Kita dapat lihat di sini. Oh ya, sebelumnya kita lihat lagi di controller tadi. Nah, di sini pastikan dulu apakah valid nama supplier itu maksimum 255 dan alamatnya bertipe string bukan integer. Teleponnya juga maksimal 25, emailnya juga maksimum 255. Kita cek di sini di create.blade.php. Nah, di create.blade.php ini extend untuk header footer dipanggil saja dengan extend.
Terus ini juga kembali ke daftar supplier itu untuk kembali. Nah, ini route-nya ini tadi sudah dideklarasikan di dalam controllers. Nah, action route supplier.store. Nah, ini tadi eksekusinya nih, store-nya. Jadi di sini kita akan membuat sebuah form. Yang nanti formnya ini isinya nanti sesuai dengan model yang ada nama dan lain sebagainya. Ini dollar message, ini telepon, dan jika sudah akan disimpan. Mungkin kita akan eksekusi setelah kita lihat lagi controllersnya. Nah, kalau valid, dia akan menyimpan data supplier ke database. Setelah itu dia akan ke redirect. Redirect itu akan kembali ke halaman lain, kayak di sini kita akan tuju ke supplier.index, berarti halaman utama kita. Dan jika sudah sukses, dia akan menampilkan sebuah notifikasi bertuliskan supplier berhasil ditambahkan. Dapat kita coba di sini. Semisal kita menambahkan supplier baru. Nama suppliernya adalah PT Angin Ribut. Alamat Jalan Purbalingga. Telepon random aja. Email juga emailnya kita saja. Simpan. Nah, dia akan memunculkan notifikasi supplier berhasil ditambahkan. Selanjutnya dapat kita cek, di sini juga terakhir ditambahkan adalah PT Angin Ribut. PT yang telah kita tambahkan. Oke. Nah, di sini PT Angin Ribut ya, sudah ditambahkan. Nah, tadi notifikasi itu juga berlaku di app Blade yang telah kita buat layoutsnya. Karena tadi kita tidak hanya menampilkan header dan footer, namun kita juga membuat untuk notifications. Dan di sini juga ada scriptnya, JS-nya. Dan juga ini juga ada JS untuk Suite Alert. Ini saya ambil dari Suite Alert. Selanjutnya dari grid ini kita dapat cek lagi. Ada untuk show. Nah, untuk show di sini ini akan mengirimkan data alamat ke supplier show. Nah, di supplier show ini ada suatu sistem nih yang dimana dapat kita lihat ya. Misal di PT Angin Ribut, kita show akan menampilkan ke halaman show ini. Nah, di sini kan hanya ada tertera nama supplier, telepon, alamat, email, dibuat pada kapan. Nah, semisal kita tambah nih PT Angin Ribut Jaya Sakti. Nah, kita simpan nih. Nah, supplier berhasil diperbarui, sama seperti tadi notifikasi. Dan kita cek apakah berubah. Nah, PT Angin Ribut Jaya Sakti. Oh ya, di sini juga berlaku fungsi route model binding yang tadi saya telah sebutkan. Jadi ketika kita inputkan kayak menunjuk ID yang telah dituju gitu. Jadi kayak nggak perlu manual satu persatu menunjuk ID kemana gitu. Itu sudah otomatisasi di Laravel. Selanjutnya juga nih ada tambahan baru nih di edit terakhir sekian. Nah, bagaimana cara memunculkannya dapat kita lihat di sini. So blade.php seperti biasa, layout, title, content. Nah, di sini ini bagian atas kayak. Nah, ini cuma untuk edit menuju ke halaman edit blade. Terus ini juga untuk delete. Delete tadi kan menggunakan langsung metode delete, sama juga menggunakan destroy, supplier.destroy. Nanti saya jelaskan di terakhir. Nah, di sini kan cuma nambahkan. Nah, ini fungsi dari route model binding tadi. Supplier, nama supplier, ini email, telepon, create add, formatnya itu DMY, day, month, year. Dan selanjutnya juga alamat. Nah, di sini jika dia kosong,
dia tidak akan menampilkan apapun. Sebelumnya kan kosong tuh. Tapi misal sudah diedit, perbarui, dia akan menambahkan $supplier, tunjuk ke update add, formatnya Diamond Year. Jadi kan otomatisasinya di sini. Saat kita buat ini kan ada timestamp. Nah, di sini di bagian supplier kita cek nih. Nah, di bagian supplier nanti itu bakal muncul create add, update add. Nah, kita lihat di sini nih. Create add, update add. Nah, dia akan mengambil ini, update add-nya. Sebenarnya ada otomatisasi tadi dari awal ya. Cuma disembunyikan, terus kalau udah di-update nanti dimunculkan. Seperti itu saja. Itu untuk show. Selanjutnya untuk edit. Nah, sebenarnya tadi kita udah mencoba untuk editnya ya. Karena untuk edit sendiri itu juga menggunakan route model bidding yang dimana akan menunjuk ke ID yang dituju. Nah, jadi kita dapat lihat di sini public function edit supplier $supplier, deklarasi variable supplier, return view akan mengirimkan data alamat ke suppliers.edit, berarti ke route supplier. Bukan, yang di edit.blade.php. Maaf ya. Selanjutnya juga di sini seperti yang di create, untuk update ini ada request yang tujuannya tadi untuk mengirimkan data yang berada dari form. Dan juga ada tambahan, di sini ada supplier, $supplier. Tujuan itu untuk binding dari ID yang dituju. Nah, ini ada validasi datanya. Selanjutnya jika sudah itu akan menggunakan sintak update, akan di-update dan dikirimkan ke database. Selanjutnya juga akan di-redirect ke supplier.index. Terus juga akan menghasilkan notification supplier berhasil diperbarui. Dapat kita lihat di edit.blade.php. Yang dimana di sini seperti biasa, nah di sini menggunakan metode post. Metode post itu adalah metode untuk mengirimkan. Kalau get itu kan untuk mengambil. Di sini untuk post. Nah, di sini ada formnya. Oh ya, di sini juga ada routes-nya yang tadi kita udah buat tuh, supplier.update. Kirim formnya isinya apa aja. Nah, di sini kan ada supplier, $supplier, telepon dan lain sebagainya, itu untuk biddingnya tadi. Selanjutnya disimpan, dia akan edit gitu. Sama seperti create 11-12. Selanjutnya mungkin untuk yang terakhir, untuk destroy sendiri, dia juga akan melakukan binding tadi, terus akan menjalankan sintak delete. Dan setelah kehapus, dia akan kembali ke supplier.index dan memunculkan pesan sukses, supplier berhasil dihapus. Namun di sini yang telah saya sebutkan sebelumnya, saya menggunakan suite alerts. Jadi misal kita cek di index, Ctrl F saja, delete. Nah, di sini dia akan mengarahkan button confirm delete, tunjuk ID mana yang kita pilih. Selanjutnya dia akan menghapus dengan metode delete yang ada di sini dan ada di controllers tadi karena sudah kita deklarasikan. Dan selanjutnya setelah destroy, dia akan, sebelum kita hapus nih, nggak mungkin kan kita tiba-tiba hapus terus kepencet malah hilang. Jadi ada notifikasi tersendiri yang dimana apakah Anda yakin ingin menghapus. Jika yakin maka tekan yes, kalau tidak no gitu. Itu adalah keamanan juga. Jadi coba kita tes apakah benar itu ada. Kita coba yang PT yang telah kita buat saja ya. Nah, di sini PT Anggribut Jaya. Kita hapus. Nah, apakah Anda yakin
Anda tidak akan bisa mengembalikan data ini. Ya, hapus. Nah, supplier berhasil dihapus. Kita cek apakah berhasil dihapus. Ya, dia berhasil dihapus. Oke, mungkin untuk prosedur alur proses tentang CRUD dan tampilan aplikasi CRUD dari sistem fundsupplier.id ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.